Coba bayangin deh, kamu baru aja diangkat jadi gubernur Jakarta. Pas duduk di kursi itu, kamu dapat warisan APBD cuma 66 juta aja. Iya, cuma segitu. Padahal Jakarta waktu itu udah penuh dan sesak banget. Jalanan sempit, rusak, kendaraan berseliweran, dan fasilitas masyarakat minim banget. Untuk menghadapi masalah itu, di tahun 90-an, ada seorang gubernur yang membuat kebijakan yang nyeleneh banget dan amat kontroversial. Dia melegalkan judi untuk kota Jakarta. Ini dia cerita tentang Ali Sadikin. Cerita ini adalah tentang Ali Sadikin, atau lebih dikenal sebagai Bang Ali. Tahun 1966, dia baru aja jadi gubernur Jakarta. Kondisi Jakarta waktu itu parah banget. Kayak rumah yang hampir roboh, tapi harus segera direnovasi. Pembangunannya nggak jalan-jalan. Infrastrukturnya kacau balau. Dan nggak ada dana buat memperbaikinya. Bahkan ketika APBD dinaikkan menjadi 266 juta pun, masih jauh dari kata cukup buat tutupin kebutuhan pembangunan. Penduduk terus bertambah, fasilitas super duper minim, dan macet di mana-mana. Coba kalian bayangin, Bang Ali baru mulai kerja, tapi udah dihadapkan sama masalah yang segitu banyaknya. Satu hal yang segera disadari Bang Ali adalah Jakarta butuh sumber pendapatan baru. Sesuatu yang bisa cepat menghasilkan uang banyak. Dan disinilah ide kontroversial Bang Ali mulai banyak bermunculan. Dia melihat banyaknya perjudian liar di Jakarta. Tentunya sebagai peluang buat nambah pendapatan daerah. Daripada judi liar terus dan gak ada manfaatnya buat kota, mendingan dilegalkan aja, pikir Bang Ali. Waktu itu Bang Ali gak main-main. Dia mempertimbangkan matang-matang nih, berdiskusi dengan ahli hukum seperti Jumajidin dan melihat aturan-aturan yang ada sejak zaman kolonial seperti Stat 11 1913 dan Undang-Undang Darurat 1957 yang ternyata memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk memungut pajak perjudian. Ternyata sejak zaman kolonial Belanda udah ada aturan yang memperbolehkan pemerintah daerah memungut pajak dari perjudian. Jadi Bang Ali mikir nih, kenapa nggak legalin aja sih perjudian ini biar pemerintah daerah dapat pemasukan resmi? Apalagi perjudian udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai warga Jakarta waktu itu. Ali Sadikin melihat ini sebagai solusi yang realistis dan tentunya super duper praktis untuk menambah pundi-pundi anggaran. Akhirnya Bang Ali mengeluarkan surat keputusan tahun 1967 untuk melegalkan judi dan melarang judi liar. Kasino pertama pun berdiri di petak 9. Kebijakan ini jelas super duper kontroversial. Tapi Bang Ali punya alasan yang kuat. 19 Juni 1971, Bang Ali di harian Tempo mengatakan, judi itu konvensional kok, nggak inkonvensional. Orang yang bilang beda. Kalau saya tutup kasino di petak 9, di tempat lain juga judi tuh jalan terus. Jadi mendingan judi dilegalkan aja biar bisa dikontrol. Lucunya gini nih, Bang Ali nggak minta persetujuan siapa-siapa buat kebijakan ini. Nggak ke DPRD, nggak ke Menteri Sosial, bahkan nggak ke Presiden Soeharto. Dia cuma ngasih tahu Soeharto nih, kalau dulu ada niat bikin kasino di Pulau Edam, tapi ditolak oleh partai agama. Jadi Bang Ali bilang ini saatnya kebijakan dijalankan demi pembangunan Jakarta yang lebih maju lagi. Dari lotre sampai Huawei buat orang Tionghoa, semua dilegalkan. Kalau ada umat Islam yang berjudi, itu urusan keimanan mereka, bukan tanggung jawab saya, kata Bang Ali. Dia tahu kebijakan ini tuh bakal banyak yang gak setuju, terutama dari kalangan ulama. Banyak yang nyebut Bang Ali sebagai gubernur maksiat atau gubernur judi. Bahkan istri Bang Ali pun kena imbasnya, tapi Bang Ali cuek aja. Kalau nggak suka kebijakan ini, coba nggak usah keluar rumah. Jalanan yang kalian pakai itu hasil judi loh.
katanya dengan nada yang super duper santai. Dengan kebijakan ini, Jakarta berhasil mendongkrak pendapatan daerah dari 66 juta jadi 122 miliar rupiah pada tahun 1977. Duit itu buat bangun banyak proyek nih, dari jalanan sampai fasilitas umum. Jalan-jalan juga diperlebar dan juga diperbaiki juga tentunya. Angkutan umum diperbaiki dan berbagai fasilitas kota dibangun. Jakarta pun perlahan-lahan berubah nih menjadi kota yang lebih modern dan tertata. Namun, bukan berarti jalan Bang Ali mulus-mulus begitu aja. Pada tahun 1973, persoalan judi merebak di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kopkamtib melakukan pelanggaran terhadap judi di wilayah tersebut. Hal ini mengundang tanda tanya media kepada Bang Ali. Kendati demikian, dia tetap teguh dengan kebijakannya. Saat ditanya, Bang Ali menjawab, kebijakan ini legal kok, diatur dalam undang-undang. Ada juga yang usul pakai zakat fitrah buat pembangunan. Tapi hasilnya cuma 15 juta sampai 75 juta. Menurut Bang Ali, buat pembangunan gak cukup cuma gambar-gambar aja, perlu duit yang nyata. Untuk melakukan suatu pembangunan gak cukup hanya dengan ide dan cuma gambar, perlu duit atau uang, itu juga harus dicari. Bang Ali juga nggak asal-asalan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah menetapkan tindakan-tindakan represif dan preventif. Salah satunya membentuk tim pengawas yang mengawasi aspek politik dan retribusi. Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 21 September 1967 tentang tim pengamanan dan pengawasan penyelenggaraan perjudian. Tim ini bertugas mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan lokalisasi perjudian, melindungi masyarakat dari dampak negatif, dan memastikan bahwa tempat perjudian tidak berdekatan dengan tempat tinggal, rumah ibadah, sekolah, ataupun tempat budaya. Berdasarkan keputusan gubernur, izin penyelenggaraan judi di Jakarta ditetapkan untuk beberapa lokasi seperti Kasino Petak 9, Kasino Jakarta Theater, Kasino Copacabana, Stand Ketangkasan di Jakarta Fair, Loto Fair Proyek Senen dan Krekot, Loto Pacuan Kuda Pulau Mas, Loto Highlight Ancol, dan Loto Grihon Senayan. Tempat-tempat ini diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu masyarakat dan memberikan pemasukan yang optimal bagi daerah. Jadi, begitulah cerita tentang Bang Ali yang berani ambil keputusan kontroversial demi Jakarta. Kebijakan yang mungkin bagi sebagian orang nyeleneh, tapi nyatanya berhasil bikin Jakarta berkembang pesat. Bang Ali menunjukkan nih bahwa terkadang kebijakan yang kontroversial bisa menjadi solusi yang dibutuhkan, asalkan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tujuan yang jelas tentunya. Nah, gimana menurut kalian? Setuju nggak sih sama kebijakan Bang Ali? Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Jabar Express ID. Untuk melihat video menarik lainnya, saya Abdi Maulana, pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.